Bab 1901, kembali ke pemilik aslinya. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Xia Jing sangat ingin mendengar ini, karena dia tidak ingin polisi menyelesaikannya, tetapi dia tidak beruntung saat itu. Memikirkan hal ini, Xia Jing dengan cepat menoleh, dan setelah beberapa saat matanya menjadi cerah, dia memiliki ide di dalam hatinya, dan buru-buru menarik Zhou Keijun di sebelahnya, berkata, "Senior, jangan pedulikan neurosis semacam ini. Aku sedang terburu-buru, ayo pergi." Setelah itu, dia menyeret tangan Zhou Keijun ke depan. Tentu saja, Zhang Yu tidak bisa membiarkan keduanya pergi, dan sekali lagi berdiri di depan keduanya, tidak mau menyerah. Melihatnya seolah-olah dia tidak melihatnya, Xia Jing berjalan langsung ke Zhang Yu, pada saat yang sama, mengulurkan tangan dan mendorong dada orang lain, dan berteriak, "Kamu keluar." Tentu saja, Zhang Yu tidak ingin orang lain menyentuhnya. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkannya, dan membuka telapak tangan orang lain. Tapi itu saja, Xia Jing mengerikan. Dia duduk di tanah dengan berlebihan, matanya memerah dan berkata, "Kamu memukul seseorang." Setelah berbicara, dia tampak sedih, seolah-olah menangis, dan mendekati Zhou Keijun dengan sedikit isyarat suara tangisan, "Lihatlah. Dia memukulku." Ketika Zhou Keijun melihat ekspresi Xia Jing yang menyedihkan, dia tiba-tiba menjadi marah di dalam hatinya, dan berbalik ke Zhang Yu dengan marah, berteriak, "Sial. Beraninya kau memukul seorang wanita." Kemarahan di dalam hatinya adalah sebuah pukulan, karena dia berencana untuk mengajari anak laki-laki sombong ini sambil menyelamatkan sang pahlawan, tetapi dia tahu konsekuensi dari membuat dirinya marah. Zhang Yu tidak menyangka wanita ini akan bersikap begitu berlebihan, dia hanya melepaskan tangan lawannya, bagaimana mungkin itu berperilaku seolah-olah dia ditabrak mobil. Tetapi saat ini, dia tidak bisa mentolerir apapun, karena Zhou Keijun telah bergegas dan meninjunya. Tentu saja, Zhang Yu tidak bisa memberi muka apapun kepada pencuri itu. Refleks bersyarat menyerah, dan pada saat yang sama, Volley meraih pergelangan tangan lawan yang menyerang, diikuti oleh gerakan maju yang cerdik, memutar, menekan, segera di sisi lain. Dalam teriakan itu, Zhou Keijun dibawa ke tanah dan ditekan ke tanah. "Dan, mencuri barang dan berani memukul orang, kamu terlalu sombong." Zhang Yu tersenyum dingin, dan kemudian merasakan sesuatu yang salah, menoleh, dan melihat mantan pencuri wanita itu memanfaatkan kecerobohan mereka sendiri, bangkit dan berjalan pergi. Ketika Zhang Yu melihat ini, dia benar-benar terdiam. Dia berpikir untuk bangkit dan mengejar, tetapi menemukan bahwa pencuri pria itu masih dalam tekanan. "Senior, apa yang terjadi?" Gadis sebelumnya berlari saat ini, sedikit terkejut. Melihat ini, Zhang Yu buru-buru berkata, "Kamu di sini tepatnya. Datang dan bantu aku memegang pencuri ini, aku akan mengejar wanita itu." "Apa?" Gadis itu terkejut mendengar kata-kata itu, dan tergagap dengan bodoh, kau membiarkanku datang." Aku tidak bisa." Dia juga melambaikan tangan berulang kali. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah menangkap seekor ayam pun dalam hidupnya, apalagi menangkap seseorang. "Jangan bicara omong kosong," Zhang Yuwenyan berkata dengan mendesak, setelah beberapa saat. "Barang-barang tidak akan ditemukan." Gadis itu mendengar tubuhnya terkejut dan memikirkan kerugian besar yang mungkin dia hadapi. Dia menggertakkan giginya, dan tidak peduli apapun, bergegas untuk membantu menekan Zhou Keijun. Zhang Yu dengan keras mengangkat pergelangan tangan Zhou Keijun dan memberi pihak lain gerakan yang tidak nyaman dan fatal. Menyerahkannya kepada gadis itu, mengikutinya, dan mengejar wanita di depan. Pada saat ini Xia Jing telah melihat kenalannya mengendarai sepeda motornya. Dia sangat senang, tetapi kemudian dia merasakan sesuatu. Dia melihat ke belakang dengan refleks terkondisi, dan tiba-tiba tercengang. Karena dia melihat Zhang Yuzheng bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Xia Jing buru-buru menoleh untuk mengerahkan seluruh tenaga tubuhnya, dan dia melaju jauh lebih cepat, dan berlari ke arah yang ditunjukkan komplotannya. Tetapi ketika dia menoleh lagi, dia mendapati Zhang Yuhai sudah lebih dekat, mengatakan tidak banyak langkah demi langkah untuk menangkapnya. Xia Jing sudah tahu kali ini. Dengan kecepatan luar biasa dari pihak lain, dia hampir tidak memiliki harapan untuk melarikan diri sebelum sepeda motor itu tiba. Meskipun dia mengaku bahwa dia tidak akan kalah dari orang lain jika dia dipilih,
tetapi bagaimanapun juga, orang lain itu tinggi dan besar. Jika terjerat, itu pasti akan membuatnya sial. Xia Jing memikirkan ini, menggigit gigi peraknya, menurunkan ranselnya, meraih sudut, dan membanting keras. Dia berteriak, "Kembalikan. Anda dapat berbicara tanpa meninggalkan beberapa komputer dan beberapa barang yang berantakan, dari terbang keluar dari ransel dan berserakan." Zhang Yu marah melihat ini, tetapi saat ini tidak ada cara yang baik. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa hanya melihat barang-barang ini jatuh ke tanah. Dengan tekad di hatinya, dia menyerah untuk mengejar wanita itu, menggerakkan kakinya beberapa kali, dan menerima beberapa komputer dengan akurat, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap potongan-potongan kecil yang berserakan. Secara alami, dia retak dari tanah dan membiarkannya juga tidak bisa berkata-kata. Namun, ketika Zhang Yu meletakkan komputernya, melihat ke atas lagi, dan mencari wanita sebelumnya lagi, dia menemukan bahwa pihak lain telah menaiki sepeda motor dan berbalik untuk melihat dirinya sendiri. Xia Jing, yang pulang dengan tangan kosong, hanya bisa mengangkat jari tengahnya ke Zhang Yu dengan marah dan berseru, "Sial. Ayo pergi dan lihat." Sepeda motor dengan suara marah Xia Jing berangsur-angsur menghilang. Zhang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengambil tanah dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Harus saya katakan bahwa masalah ini telah mencapai tingkat ini, tentu saja menarik banyak orang untuk menonton. Orang-orang dari Departemen Keamanan Sekolah juga bergegas ke sini dan bertanya. Setelah menyelesaikan masalah, beberapa orang menahan Zhou Kaijun dan kembali ke sekolah bersama-sama. Ketika dia tiba di kantor Kementerian Pertahanan, Zhou Kaijun tentu saja tidak dapat mengakui bahwa dia adalah seorang pencuri, karena dia telah menjadi siswa terbaik sejak dia masih muda, dan dia tidak pernah mengalami keluhan seperti itu. Terutama dalam kasus mahasiswa baru yang mendaftar di sekolah, dia kehilangan muka yang besar. Namun, orang di Departemen Keamanan dengan cepat mengambil video pengawasan yang relevan. Zhou Kaijun benar-benar tidak dapat berkata apa-apa di bawah bukti video yang kuat. Meskipun dia bukan pencuri, wanita itu jelas seorang pencuri. Terus terang, dia digunakan sebagai pria bersenjata, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, pemantauan dapat menentukan siapa pencurinya, dan juga dapat dipastikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pencuri itu. Namun, ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, jadi untuk waktu yang lama, dia perlu mengikutinya. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Zhang Yu dan Ren Yujia meninggalkan Departemen Keamanan Sekolah. Ren Yujia mengucapkan terima kasih kepada Zhang Yu dan berkata, "Terima kasih, Zhang Yu. Tanpa bantuanmu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa kali ini." Zhang Yu berkata, "Tidak apa-apa. Angkat tanganmu saja." Ren Yujia berkata, "Kupikir kau sudah menjadi senior. Aku tidak menyangka kau akan menjadi mahasiswa baru tahun ini." Zhang Yuwenyan berkata sambil tersenyum, "Mungkin aku lebih tua dan lebih mirip seorang senior." Ren Yujia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Kenapa tidak? Sebenarnya, kamu tidak menjadi tua sama sekali, tetapi kamu relatif tinggi. Rasanya seperti senior yang stabil. Ngomong-ngomong, aku tidak mengambil kesempatan tadi, mari kita tambahkan teman." Setelah itu, aku pergi ke tasku dan meraih ponselku. Tetapi ketika dia mengeluarkan ponselnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia menjadi depresi. Melihat ini, Zhang Yu juga bereaksi terhadapnya, dan kemudian sedikit malu dan berkata, "Maaf. Aku hanya peduli dengan komputer saat itu. Aku tidak peduli untuk mengambil ponselmu. Apakah itu rusak?" Ren Yujia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Layarnya rusak. Tidak menyala lagi. Tetapi tidak masalah, kuncinya adalah komputer. Yang terpenting adalah aku membeli mesin lama untuk beberapa hari dan menebusnya." Tiba-tiba Zhang Yu teringat sesuatu, dan berkata, "Benar sekali. Kurasa kau tidak perlu membeli mesin lama, karena aku punya mesin cadangan, kau bisa menggunakannya terlebih dahulu." "Bagaimana mungkin?" Ren Yujia langsung malu setelah mendengar kata-kata itu dan berkata, "Hari ini kau sangat membantuku, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bagaimana aku bisa mendapatkan ponselmu?" Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, "Semua orang bilang itu mesin cadangan. Aku sedang menganggur saat aku menganggur. Lagi pula, aku meminjamnya untukmu, bukan untukmu. Setelah kau memperbaiki ponselmu, kembalikan saja padaku." Apakah ini baik-baik saja?"
Ren Yujia sedikit ragu setelah mendengarnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, apakah ada yang baik atau buruk, itu bukan masalah besar. Kau tunggu aku di depan, aku akan pergi ke asrama untuk mengambilkanmu ponsel. Ketika Zhang Yu mendapatkan kesepakatan telepon seluler, ketika dia kembali ke asrama untuk kedua kalinya, dia merasa puas dan berkata, Hei, Zhang Yu, apa yang dilakukan anak-anakmu? Masuk dan keluar, aku belum selesai berbicara tadi, kamu sudah pergi lagi. Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku hanya sedikit merepotkan. Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu katakan sebelumnya? Puas, maksudku, hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Dalam beberapa tahun ke depan, kita pasti akan saling menjaga. Ayo makan bersama. Aku ingin bertanya kepadamu apakah menurutmu sebaiknya makan enak di sekolah atau makan enak di luar? Zhang Yu berpikir sejenak dan berpikir, ayo makan di sekolah. Jika kita keluar, kita tidak akan terbiasa dengannya, juga tidak tahu harus makan di mana. Tidak apa-apa, kalau begitu kantin sekolah yang mengarangnya. Mengangguk dengan puas, tapi teringat sesuatu, katanya, iya, kemana kamu tadi sore? Aku tidak meninggalkan panggilan telepon, dan tidak dapat menemukan orang. Zhang Yu berkata, tidak ada. Aku berkeliling sekolah untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Mengapa butuh waktu 1 sore untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar? Ma Rongxuan duduk sambil tersenyum dan berkata, aku ingin anakmu menginjak piring di sekolah. Katakan, di sore hari, berapa banyak wanita cantik yang telah kau kencani? Petik 2. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, yah, benar-benar ada 1. Oh, nak, Ma Rongxuan mendengar matanya berbinar, dan bergegas datang, berkata, cepatlah dari yang asli. Ren Yujia kembali ke asrama, tentu saja, dikelilingi oleh 3 teman sekamar, mengajukan pertanyaan. Faktanya, ketika beberapa teman sekamar Ren Yujia kembali ke asrama pada sore hari, mereka menemukan bahwa rumah itu berantakan dan barang-barang berharga telah hilang. Tentu saja, mereka sangat terkejut. Karena Ren Yujia tidak ada di asrama, telepon tidak dapat dihubungi. Meskipun beberapa orang merasa bahwa tidak mungkin dana pihak lain telah hilang secara pribadi, mereka tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melapor ke bagian keamanan sekolah. Tak lama kemudian, ada berita dari bagian keamanan. Ternyata isi asrama mereka telah dicuri, tetapi untungnya sudah ditemukan. Ren Yujia dan barang-barang yang dicuri kini bekerja sama dengan bagian keamanan sekolah untuk melakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan selesai, dia dapat dibebaskan kembali, yang membuat beberapa orang juga merasa lega. Di luar sudah mulai gelap, dan orang-orang Ren Yujia akhirnya kembali ke asrama. Beberapa orang tak terelakkan mengelilinginya untuk mengajukan pertanyaan. Ren Yujia, tentu saja, menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Sebenarnya, hingga saat ini, dia masih sedikit gugup. Karena begitu dia ingat bahwa dia hampir kehilangan seluruh harta benda asrama, dia merasa sedikit lemah. Bagaimanapun, latar belakang keluarganya rata-rata. Meskipun dia diterima di Universitas Gyeonggi dan mendapat beasiswa, dia memotong biaya kuliahnya dan sebagian besar biayanya disubsidi oleh keluarganya. Oleh karena itu, dia tidak mampu menanggung kehilangan seluruh asrama. Inilah sebabnya, hingga saat ini, Ren Yujia juga merasa sedikit takut. Beberapa orang di asrama, setelah mendengarkan narasi Ren Yujia, pasti merasa sedikit terdiam. Meskipun ada pencuri di Universitas Gyeonggi, mereka merasa aneh. Namun, jika dipikir-pikir, 2 hari ini adalah awal masa mahasiswa baru. Ada banyak wajah asing di dalam dan luar. Bahkan jika itu adalah sekolah, sulit untuk menjamin keamanan. Anda hanya dapat memperkuat latihan pencegahan kebakaran dan pencurian secara internal. Sesuatu telah terjadi. Untungnya, semuanya telah ditemukan, dan bagi sebagian orang, itu bukan kerugian, paling-paling itu adalah alarm palsu. Ren Yujia mengembalikan komputer itu kepada beberapa orang dan meminta mereka mengujinya untuk melihat apakah ada masalah. Beberapa komputer menyala, dan pada dasarnya tidak ada yang salah dengan itu. Satu-satunya masalah adalah catu daya komputer Ren Yujia rusak, membuatnya sial. Beberapa orang di rumah yang sama melihat ini dan tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, mereka sudah tahu bahwa ponsel Ren Yujia rusak, dan sekarang catu daya komputer rusak, sehingga pencurian ini,
satu-satunya hantu sial adalah Ren Yujia sendiri, dan beberapa orang hanya bisa menghibur keadaan. Luan Xiuting berkata, Yujia, bukankah ponselmu rusak? Kebetulan ponselku adalah dual card, atau kita harus menggunakan ponsel hari ini, dan menunggu sampai ponselmu diperbaiki. Qimei juga berkata, ponselku juga dual SIM. Kita bisa menggunakan salah satunya. Tao Xiaoxuan berkata, ponselku adalah single card. Tapi rumahku di Beijing, seharusnya ada mesin cadangan di rumah, atau aku akan menelepon ayahku dan mengirimkannya untukmu. Tidak, tidak, Ren Yujia buru-buru melambaikan tangan dan berkata, Zhang Yu meminjamkanku sebuah mesin cadangan. Aku bisa menggunakan ini. Tao Xiaoxuan dengan penasaran menyela dan berkata, Yujia, apakah Zhang Yu yang kamu katakan itu adalah orang yang membantumu menangkap pencuri itu? Ren Yujia mengangguk dan berkata, iya, itu dia. Terima kasih kepada Zhang Yu atas bantuannya hari ini, kalau tidak, kita tidak akan dapat menemukan benda-benda ini. Tao Xiaoxuan berkata, aku tidak menyangka orang Zhang Yu ini cukup baik, tidak hanya membantumu menangkap pencuri itu, tetapi juga memberimu sebuah mesin cadangan, sungguh antusias. Qimei mendengar senyuman, dan berkata, apa yang aneh tentang ini? Teman sekelas kita Yujia terlihat sangat cantik. Saya ingin mengatakan bahwa itu pasti dibuat oleh Zhang Yu. Jika Anda mengubahnya menjadi wajah yang tidak memenuhi standar, orang-orang mungkin akan mengaturnya. Jangan pedulikan. Petik 2. Beberapa orang di ruangan itu mendengar kata-kata itu dan tertawa pada saat yang sama. Ren Yujia mendengar wajahnya sedikit memerah, dan buru-buru berkata, jangan bicara omong kosong, oke. Zhang Yu bukan orang seperti itu. Bukan orang seperti itu, orang seperti apa? Qimei mendengar dan terus tertawa, saya katakan Yujia. Apa Zhang Yu dan Anda bertemu untuk pertama kalinya, Anda tahu bahwa dia bukan orang seperti itu. Lihat datanglah ke asrama kami untuk pertama kalinya, dan kemungkinan besar kami adalah Ren Yujia. Petik 2. Tiga lainnya mendengar apa yang mereka katakan, bahkan lebih hahaha. Tidak ada tawa. Ren Yujia juga penuh dengan rasa malu, dan dengan marah berkata, Qimei, jika kamu bicara lagi, aku akan mengabaikanmu di masa depan. Setelah berbicara, aku tidak peduli dengan orang lain, mengeluarkan ponselku, mengeluarkan kartu telepon, dan berencana untuk memasangnya di mesin cadangan. Namun, ketika dia mengeluarkan kotak yang dimasukkan Zhang Yu dari ranselnya dan berencana untuk mengeluarkan ponselnya, dia menemukan bahwa bungkus plastiknya belum dikeluarkan. Segera, dia melihat dengan saksama, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Qimei, yang telah mengikutinya, berkata, ada apa, Yujia? Apa-apaan ini? Ren Yujia buru-buru berkata, Qimei, coba aku lihat. Zhang Yu meminjam mesin cadanganku, sepertinya baru. Baru, tidak bisakah? Qimei berkata secara tidak langsung melalui telepon, dan berkata, siapa yang bisa meminjamkanmu ponsel baru sebagai mesin cadangan? Ren Yujia berkata, apa yang aku katakan itu benar. Jangan percaya kamu melihatnya. Qimei mengambil kotak telepon dan melihatnya, lalu berkata, oh. Kelihatannya benar-benar baru, tidak ada yang belum dibuka. Dan ini adalah buah terbaru. Benarkah? Coba aku lihat. Tao Xiaoxuan juga tertarik saat mendengar ini, bangkit dari tempat tidur dan berlari, mengambil telepon genggam, melihatnya, dan sedikit terkejut, benar-benar haha. Dan ini adalah pasangan terbaik ya. Yujia, Zhang Yu itu tampaknya sedikit tertarik padamu, kalau tidak, bagaimana mungkin aku memberimu telepon baru? Ren Yujia buru-buru berkata, itu bukan untukku. Itu dipinjamkan kepadaku. Tao Xiaoxuan tertawa, penjelasannya adalah untuk menutupi. Aku merasa hampir sama. Benar, bongkar dan lihat seperti apa bentuknya. Ren Yujia buru-buru berkata, jangan bongkar. Jangan bongkar, kalau ada orang lain yang salah. Ini baru, tidak baik bagi orang lain untuk membongkarnya. Tao Xiaoxuan berkata, bagaimana bisa kamu salah memilih ponsel untuk ponsel sebesar ini? Penampilan ini sangat buruk. Ren Yujia berkata, tidak mungkin. Di luar gelap, dan wajar saja jika tidak sengaja salah mengambilnya. Qimei Wen menyela, jangan berkata berlebihan. Mungkin itu hanya pondok tua dengan model yang sama. Tao Xiaoxuan juga bergegas setelah mendengar kata-kata itu, Qimei benar. Aku juga tidak berpikir akan ada orang yang begitu murah hati yang meminjamkanmu buah yang belum dibuka sebagai mesin cadangan.
Biarkan aku membukanya. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa mesin buah tua di pondok itu. Buka, buka, aku juga ingin melihat. Qi Mei berkata dengan gembira. Tao Xiaoxuan mendengar kata-kata itu dan tidak mempedulikannya lagi. Dia hanya membuka penutup plastik dengan kuku jarinya dan membuka kotak telepon. Kemudian aku mengambil salah satu telepon dan melihatnya. Aku langsung terkejut, wow, orang tua ini terlihat sangat cantik, seperti buah asli. Nyalakan, lihat dan lihat apakah itu benar, atau salah. Qi Mei bergegas. Tao Xiaoxuan menyalakan telepon dan mengutak-atiknya sedikit, lalu mengatakan sesuatu yang aneh, tidak. Antarmuka pendaftaran ini persis sama dengan buahnya. Tidak, ini tampaknya benar-benar buah, dan ini masih mesin baru yang belum terdaftar. Tidak mungkin. Qi Mei mendengar kata itu dan buru-buru meraih telepon genggam, dengan hati-hati memeriksanya, dan berkata tak lama kemudian, ini buah asli. Jelas bukan mesin kuno di pondok. Setelah itu, saya membalik kotaknya, mengatakan pengisi daya dan instruksinya asli. Sudah berakhir, Zhang Yu pasti salah. Ren Yujia berkata sedikit tak berdaya, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita buka mesin baru kita. Ketika Qi Mei dan Tao Xiaoxuan mendengar kata-kata mereka, mereka meninggalkan bibir mereka dan tidak tahu harus berkata apa. Luan Xiuting, yang belum berbicara, menyela saat ini, Yujia. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu malu. Bahkan jika kamu mendapatkan ponsel yang salah, itu adalah masalah Zhang Yu. Tidak heran kita, benar, kamu menyimpan ponsel Zhang Yu itu. Atau telepon saja dia dan kembalikan ponselnya. Ren Yujia mengangguk dan berkata, kamu benar. Aku akan meneleponnya sekarang. Setelah itu, dia mengeluarkan catatan dari tasnya. Setelah menerima panggilan dari Tao Xiaoxuan, aku menghubungi nomor di atas. Setelah beberapa saat, dia berkata, hai, Zhang Yu, halo, saya Ren Yujia. Bukankah Anda meminjamkan saya mesin cadangan sebelumnya? Saya sangat menyesal, saya membukanya dan menemukan itu adalah ponsel baru. Anda apakah salah? Saya akan mengirimkannya kembali kepada Anda sekarang. Apa? Ini tidak bagus. Ponselnya baru. Dan saya masih. Hei, Zhang Yu. Ngomong-ngomong, dia setelah ragu-ragu sejenak, dia berbalik untuk melihat orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan sedikit depresi, dia pergi. Apa yang dikatakan Zhang Yu? Tanya Tao Xiaoxuan. Ren Yujia berkata, dia bilang dia tidak salah. Ini untuk meminjam mesin cadanganku. Dan biarkan aku menggunakannya dulu, nanti saja, dan nanti. Tao Xiaoxuan berkedip dan berkedip, lalu menatap Qi Mei di sebelahnya. Qi Mei tersenyum dan berkata, lihat, segalanya pasti tidak sesederhana itu. Jika aku mengatakan ini Zhang Yu, itu karena pemabuk tidak berarti anggur. Ponsel hanyalah kedok, kuncinya adalah menyukai kita Yujia. Aku tidak menyangka pergelangan tangan Zhang Yu masih cukup tinggi. Itu pasti pengemudi tua. Yang lain mendengar kata-kata itu, juga hahaha. Tersenyum pada saat yang sama. Ren Yujia, tentu saja, mendengar wajahnya memerah, dan berkata, Qi Mei. Aku mohon padamu, jangan bicara omong kosong, oke, semua orang mengatakan bahwa mereka bukan tipe yang kamu katakan. Qi Mei tertawa, kamu baru saja bertemu dengan baik, bukankah dia tipe orang, bagaimana kamu tahu? Kamu. Ren Yujia juga marah dan tidak tahu harus berkata apa. Tao Xiaoxuan juga menunjukkan ekspresi tertarik pada pertemuan ini, dan berkata, ya, Yujia. Bagaimana penampilan Zhang Yu, apakah dia tampan? Sepertinya, kamu terlihat baik-baik saja. Ren Yujia mengenang, tapi tinggi. Qi Mei Dao, kamu boleh tinggi. Tidak masalah apakah kamu terlihat bagus atau buruk, anak laki-laki dapat diselamatkan selama mereka tidak terlalu jelek. Tetapi jika mereka terlalu pendek, mereka tidak akan berhasil. Cacat kelas 3, keluar dan bagikan. Tao Xiaoxuan juga mengangguk dan berkata, benar sekali. Untuk anak laki-laki, tinggi badan masih sangat penting, setidaknya 1,8 meter. Qi Mei Dao, 1,75 meter sudah cukup. Tinggi emas terlalu tinggi untuk menjadi baik. Tao Xiaoxuan berkata, lebih baik membandingkan dengan 1,75 meter. Itu hampir sama denganmu, dan Yujiyama dan aku juga akan menjadi 1 meter atau lebih. Qi Mei mendengar ucapan yang tidak menyenangkan ini, hei. Memukul orang, tidak memukul orang, tidak mengungkapkan kelemahan orang.
Ya, aku lebih buruk dari Yu Jia dan Xiu Ting, tetapi lebih darimu. Aku tidak malu untuk menetapkan standar menjadi 1,8 meter, dan kamu tidak takut menghentakkan kaki keluar dari mulutmu. Tao Xiaoxuan berkata, kalau begitu jangan khawatir tentang makan lobak dengan garam asin. Lihat saja nilai adikku. Aku belum mencoba standar apapun. Itu 1 meter rendah. Kamu hanya membuatmu marah. Qi Mei berkata dengan tidak bermoral. Hei, monyet pemarah. Tao Xiaoxuan mengangkat alisnya sambil tersenyum. Kamu, oke. Luan Xiuting mendengar ini dengan tergesa-gesa menyela. Apa yang kamu bicarakan? Kalian berdua masih berisik. Ren Yujia juga dengan tergesa-gesa berkata, ya. Berhenti berdebat. Hah. Keduanya mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepala pada saat yang sama, tidak saling memandang. Melihat ini, Ren Yujia juga mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, benar. Ayo lakukan sesuatu yang serius. Zhang Yu telah banyak membantuku kali ini, apakah menurutmu aku perlu mengundang seseorang untuk makan? Luan Xiuting berkata, itu sudah pasti. Tapi pertanyaannya adalah di mana tempat makan. Kakak-kakak, apakah kalian punya rekomendasi yang bagus? Tao Xiaoxuan berkata, kafetaria sekolah luar biasa. Ekonomis, terjangkau, dan ramai. Qi Mei Dao, masalahnya adalah kafetarianya tidak cukup bagus. Apakah itu akan membuat orang merasa tidak tulus? Tao Xiaoxuan berkata, aku punya 4 wanita cantik yang menemaniku, tetapi aku tidak punya ketulusan. Kurasa itu hampir sama. Apa maksudmu, Yu Jia? Ren Yujia mendengar ekspresi ragu-ragu saat mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, penyebab kejadian hari ini ada padanya, jadi dari sudut pandangnya, wajar saja jika berharap semakin tulus, semakin baik. Tetapi masalahnya sekarang adalah semakin tulus, semakin mahal harganya, tentu saja, membuatnya merasa sedikit malu. Luan Xiuting sepertinya melihat rasa malu Ren Yujia, lalu tersenyum, dan berkata, Yujia. Sebenarnya, hal-hal hari ini, kamu tidak bisa menyalahkanmu sepenuhnya, tentu saja kamu tidak bisa membiarkanmu sendirian. Jadi yakinlah, tidak peduli di mana makanannya berapa biaya makan, maksudku, semua orang masih bagaimana bisa kami katakan bahwa kami sekarang juga merupakan kelompok kecil, dan kami harus melakukan segala sesuatunya secara alamiah. Ren Yujia berkata dengan sedikit malu, ini tidak terlalu bagus. Aku menyalahkanku atas hal-hal hari ini. Kurasa aku akan mengambil uang untuk para tamu. Xiuting benar, Qi Mei juga menyela saat ini, Yujia, kurasa kau tidak terlalu jelas. Bagaimana mengatakannya dalam beberapa tahun ke depan, kita juga akan hidup bersama. Kapan semua orang harus menanggungnya, itu masih terserah semua orang. Kau benar, Xiao Xuan. Tao Xiaoxuan mengangguk dan berkata, itu benar. Semua orang karena masalahnya adalah milik semua orang, tentu saja, hubungan ini harus disatukan. Tapi menurutku makan di kafetaria sudah cukup. Ada begitu banyak wanita cantik untuk ditemani, dan makan dan minum itu Zhang Yu sendiri malu. Beberapa orang mendengar kata-kata itu juga haha. Tidak ada tawa, ... Beberapa orang dari Zhang Yu memesan sesuatu untuk dimakan di kafetaria sekolah pada malam hari, yang merupakan makan siang sederhana. Kembali ke asrama, beberapa orang membeli beberapa makanan ringan. Karena sekolah menolak untuk minum alkohol, mereka akhirnya membuat beberapa botol minuman dan bersulang. Hukan tertawa membabi buta. Kan untuk waktu yang lama, berbicara tentang usia, puas dengan usulan itu, menurut usia ukuran, dibagi berdasarkan nama. Ma Rongxuan adalah yang tertua dan secara alami didorong ke tahta saudaranya. Fang Zi berada di urutan kedua, secara alami saudara kedua. Puas dengan anak ketiga, adalah saudara ketiga. Setelah satu giliran, Zhang Yu sebenarnya yang termuda. Dia hanya bisa menjadi saudara keempat dalam depresi. Sejujurnya, dia cukup terdiam. Pada malam pertama pendaftaran, beberapa orang berbicara sangat larut, dan kemudian bermain game sebelum tidur. Tentu saja, dengan pengecualian Zhang Yu, orang yang sering berlari ke timur dan barat, yang tidur lebih cepat, orang-orang lainnya menderita insomnia. Keesokan harinya, beberapa orang terlalu malas untuk bangun karena mereka tidur terlalu larut pada hari pertama, dan mereka menyusut di asrama sampai mereka keluar pada siang hari. Waktu segera tiba di malam hari, dan beberapa orang berkemas dan meninggalkan asrama. Di kelas spesialisasi mikroelektronika,
ada orang yang masuk dan keluar terus-menerus. Beberapa orang sudah duduk di kursi kelas. Setiap kali seseorang memasuki kelas, mereka melihat ke atas dengan refleks yang terkondisikan. Tentu saja, saat situasinya menjadi lebih jelas, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka kembali, dan ekspresi tertekan di wajah mereka dapat dikatakan menjadi satu lagi. Yah, kenapa itu laki-laki lagi? Bao Ziki berkata dengan sedikit kelemahan. Tidak mungkin, ini adalah profesi kita, yang adalah yin dan pingsan. Anda ingin melihat wanita cantik, tetapi Anda harus pindah ke profesi lain. Hao Nan juga berkata sambil tersenyum. Itu sama untuk jurusan lain. Faktanya, departemen komputer hampir sama, semuanya tidak terhubung. Tapi jurusan mikroelektronika kita bahkan lebih buruk. Kata yang lain, benar sekali, kudengar perangkat lunak aplikasi lebih bagus. Lebih bagus, tidak lebih dari dinosaurus. Kalau mau lihat keindahan yang sesungguhnya, aku takut ke sekolah seni. Waktu aku sekolah, aku ketemu dua siswi yang kuliah di jurusan jurnalisme. Mereka cantik-cantik, lebih bagus dari sekolah kedokteran. Institut bahasa asing juga bagus. Ayo, Bao Ziki mendengar ini, menyela dengan wajah muram, jangan bahas yang tidak berguna itu. Banyak sekali kampus cantik lain, kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa memuaskan dahaga kita. Tahukah kamu, pikirkan apa yang berhasil, benar sekali. Dekat menara air, bulan pertama. Daripada berpikir untuk mengambil makanan dari kampus lain, lebih baik kita simpan 1/3 hektar milik kita sendiri. Tapi masalahnya 3 poin kita tidak cukup bagus, dan sama sekali tidak cantik. Sebenarnya, kecantikan juga langka dimanapun kau pergi. Jangan bilang biksu kita profesional, bahkan jika kita memiliki 1 atau 2 di seluruh perguruan tinggi, itu bagus. Mungkin 2 ini. Mungkin itu muncul dalam profesi mikroelektronika kita. Ayolah, daripada melamun seperti ini, lebih realistis untuk mempertimbangkan masalah perdamaian dunia. Hahaha, orang-orang di sekitarku tertawa ketika mereka mendengar kata-kata itu. Hei, lihat, ada gadis-gadis. Tiba-tiba Bao Ziki duduk tegak, matanya sedikit cerah. Beberapa orang di sekitar mendengar kata-kata itu dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke pintu. Keempat gadis itu berjalan ke ruangan bersama-sama dan berhenti untuk melihat-lihat. Salah satu dari mereka menunjuk ke sudut, dan keempatnya pergi pada saat yang sama. Meskipun mereka semua perempuan, tetapi mereka memiliki nilai rata-rata. Kata seorang anak laki-laki, bagus untuk memiliki 1. Aku juga memilih 1. Cepat dan beri peringkat. Yang di depan, 70. 2 di kiri lebih dari 60. Wah, gendut, gagal. Sebenarnya, bahkan yang di 70 menit pertama ada di kelas kita, yang hanya tingkat menengah. Jadi begitu, kecantikan hanya dapat dilihat dari kontras. Dalam profesi mikroelektronika kita, tingkat kecantikan ini sudah merupakan kecantikan yang tak tertandingi. Hahaha. Ayo, kalian semua berbisik, hati-hati jangan sampai para wanita cantik mendengar. Hei, lihat, ada 2 lagi. Sambil berbicara, 2 gadis lagi masuk dengan siku mereka, melihat sekeliling, dan berjalan menuju posisi keempat gadis itu. Dapat dikatakan bahwa 2 gadis yang baru saja memasuki ruangan memiliki tingkat nilai nominal yang jauh lebih tinggi daripada 4 gadis sebelumnya, sehingga para pria di ruangan itu tiba-tiba menjadi cerah, dan pandangan mereka bergerak bersama keduanya selama proses itu. Bersama-sama, saya mengucapkan beberapa patah kata sebentar dan duduk. Oke. Kedua standar ini sangat tinggi, setidaknya 80. Yang berbaju biru, kurasa 85 sudah cukup tinggi. Hei, apa aku sudah bilang, meskipun profesi yang kita sedikit makmur, tapi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa jumlah total profesi yang masih ada? Tidak mungkin semuanya dinosaurus. Benar, aku tidak tahu nama gadis berambut pendek di depanku. Bukankah akan sedikit menyinggung jika aku naik untuk menambah teman sekarang? Aku tidak bisa makan tahu panas. Ada apa? Ya, siapapun yang naik dan yang mati, tunggu sebentar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di kelas, tetapi jumlah gadis selalu mempertahankan posisi semula, dan harus dikatakan bahwa aneh memiliki beberapa gadis. Meskipun beberapa orang juga tahu sejak awal bahwa profesi mikroelektronika harus memiliki lebih banyak pria dan lebih sedikit wanita, tetapi mereka tidak pernah bisa menganggapnya seperti sekarang.
Tampaknya situasinya lebih menyedihkan daripada yang dibayangkan. Aku tidak tahu apakah ada gadis. Salah satu dari mereka berkata, tidak jelas. Mungkin ada. Kurasa tidak. Seharusnya ada beberapa dari kita. Bagaimana kau tahu? Jingru dan aku berada di asrama yang sama dengan dua gadis di kelas lain. Jika ada gadis di kelas kami berdua tidak akan ditempatkan di kelas lain. Jadi kelas kami seharusnya menjadi milik kami 6 wanita. Petik 2. Hanya 6 gadis. Sedikit sekali. Itu jurusan komputer. Ya, belum lagi mikroelektronika. Baiklah. Awalnya saya melaporkan bahwa saya berasal dari profesi perangkat lunak. Belakangan, profesi perangkat lunak sudah penuh, dan sungguh menyedihkan untuk memindahkan saya ke mikroelektronika. Aku juga, dan aku, tidak, aku sedang melaporkan tentang mikroelektronika. Gadis gemuk di antara beberapa orang itu tiba-tiba berkata. Perempuan itu secara pribadi mendengar kata-kata itu dan menatap gadis gemuk itu dengan tatapan aneh. Gadis gemuk itu tampaknya melihat keingintahuan beberapa orang, dan kemudian tersenyum dan berkata, apa yang aneh? Sebenarnya, aku ingin pergi ke profesi ini pada awalnya. Salah satunya adalah aku lebih suka. Kemudian ada lebih banyak anak laki-laki dan perempuan dalam profesi ini. Lebih sedikit, karena aku juga ingin merasakan perasaan bintang-bintang, tetapi... Gadis gemuk itu mengatakan ini, dan melirik kedua gadis yang masuk, diikuti oleh sedikit depresi, tetapi gadis-gadis di kelas kita, lebih dari yang aku kira. Tampaknya harapanku untuk Gong Yue kali ini tidak besar. Petik 2. Beberapa gadis tentu tahu apa yang dimaksud gadis gemuk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan pada saat yang sama mereka menatap kedua gadis cantik itu dengan senyum pahit. Beberapa orang di Zhang Yu mengikuti posisi kelas di gedung pengajaran, dan akhirnya menemukan ruang kelas target dengan keringat. Dengan dengkuran puas, beberapa orang berjalan ke dalam kelas bersama-sama, melihat sekeliling, dan berjalan ke samping. Wow, pria itu sangat tinggi. Seorang gadis berkata dengan heran. Kelihatannya setinggi 1,9 meter. Gadis lain menjawab, bibit komite olahraga. Pria di sebelahnya, cukup baik. Ya, lugu, cukup tampan. Beberapa gadis, melihat ke arah Fang Zitong, berbisik banyak. Zhang Yu, beberapa orang, dengan cepat menemukan tempat duduk untuk duduk. Puas juga melihat sekeliling, dan menoleh ke beberapa orang dengan suara rendah, berkata, lihat. Ada 6 wanita. Ma Rongxuan melirik kata-kata itu, lalu tersenyum, banyak. Puas dengan senyum, dan 2 dari mereka terlihat cantik. Apa yang begitu cantik? Ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Ma Rongxuan tertawa. Beberapa orang mendengarnya, itu juga haha. Tersenyum pada saat yang sama. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di dalam kelas. Sampai waktu hampir habis, seorang wanita dewasa memasuki kelas, dan ruangan itu benar-benar sunyi. Wanita itu datang ke podium untuk berdiri, dan tersenyum kepada semua orang di kelas, dan berkata, halo semuanya. Selamat datang semuanya di pertemuan teman sekelas mikroelektronika Universitas Gyeonggi ini. Nama saya Yuan Xiaohua. Ini adalah bimbingan Anda. Sebenarnya, saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, dan Anda dapat memanggil saya Yuan Dao atau Sister Yuan. Tentu saja, jika Anda ingin memanggil seorang guru, itu bukan tidak mungkin, tetapi saya masih lebih suka nama yang pertama, kedengarannya lebih alami. Ada teman yang datang dari jauh. Dalam beberapa tahun ke depan, saya akan memperlakukan semua orang sebagai teman, jadi saya juga berharap semua orang melakukan hal yang sama kepada saya. Mereka yang duduk di sini, karena mereka dapat mengandalkan kemampuan pribadi mereka, datanglah ke universitas ini, Universitas Negeri Papan Atas untuk melanjutkan studi mereka. Saya percaya bahwa baik itu potensi pribadi, bakat belajar, atau bahkan tingkat IQ, itu adalah sekolah atau kota Anda di sekolah menengah. Bahkan di provinsi tempat orang-orang berada di antara naga dan burung phoenix. Saya tidak meragukannya sama sekali. Belajar di sekolah menengah sangat sulit. Saya yakin banyak dari Anda pasti pernah mendengar bahwa ketika Anda masuk perguruan tinggi, Anda tidak begitu sulit. Dibandingkan dengan sekolah menengah, Anda jauh lebih bebas, dan Anda dapat lulus dengan mudah bahkan tanpa belajar. Dalam hal ini, saya hanya dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dan ada yang salah. Alasan mengapa universitas berbeda dari sekolah menengah terutama dalam metode dan sikap belajar mereka.
Di tingkat sekolah menengah, metode belajar setiap orang juga termasuk metode belajar gaya bebek, dengan sedikit rasa kompulsif. Sederhananya, mau atau tidak, Anda harus belajar, dan Anda harus belajar dengan baik. Ada tekanan dari orang tua dan keluarga, serta persaingan dari pesaing tingkat kota dan bahkan provinsi di tingkat sekolah. Tekanan-tekanan ini mengejar Anda, mendorong Anda, dan membuat Anda harus belajar. Namun sejak kuliah, gaya belajar yang sangat kompetitif di tingkat SMP dan SMA tidak ada lagi. Tidak ada pemeringkatan reguler di sini, dan tidak ada guru yang memeriksa pekerjaan rumah Anda sepanjang hari. Bahkan dalam beberapa tahun, guru jurusan yang Anda pelajari tidak dapat mengingat nama Anda. Mengenai hal ini, saya yakin ini berbeda dari sekolah yang dibayangkan banyak siswa. Sederhananya, kuliahlah. Anda bermaksud belajar, Anda tidak ingin belajar, dan tidak ada yang memaksa Anda untuk belajar. Saya yakin semua orang seharusnya sudah mendengar ini ketika mereka mendengar ini. Cara belajar di universitas adalah cara belajar yang relatif bebas dan terbuka dibandingkan dengan sekolah menengah pertama, jadi kunci belajar adalah kebebasan. Namun, saya juga ingin mengingatkan semua orang bahwa kebebasan tidak sama dengan tidak belajar. Universitas, juga sekolah, jadi perlu untuk belajar, bahkan dalam arti tertentu, intensitas belajar tidak lebih buruk dari tahap sekolah menengah Anda, dan masih ada beberapa tempat yang masih memilikinya. Jadi saya berharap semua siswa di sini dapat menyesuaikan mentalitas mereka sesegera mungkin, secara aktif berintegrasi ke dalam studi dan praktik selama kuliah, meningkatkan diri, dan menyimpan lebih banyak pengetahuan untuk masa depan. Tentu saja, belajar hanyalah bagian penting dari kehidupan kampus, bukan satu-satunya. Karena ada perpustakaan dengan koleksi buku yang kaya, laboratorium dengan peralatan canggih, berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dan para ahli dan cendekiawan terkenal di industri. Jika Anda mau, Anda bahkan dapat menuai cinta, tetapi dari sudut pandang saya tidak menyarankan semua orang untuk menghubungi pria dan wanita terlalu dini. Karena universitas hanyalah tahap penting dalam hidup Anda. Saya sarankan Anda dari sudut pandang seseorang yang datang ke sini. Di tahap universitas, Anda harus lebih banyak mengerahkan energi untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan praktik sosial. Waktu, bagaimanapun juga, jalan hidup masih panjang. Ini bukanlah akhir, ini hanyalah awal dari hidup Anda. Bagi Anda sekarang, yang Anda butuhkan adalah mengumpulkan lebih banyak modal hidup. Ini adalah hal yang lebih penting bagi Anda. Hal-hal yang saya katakan sekarang mungkin hanya beberapa konsep umum bagi Anda, dan ada banyak detail tentang kehidupan universitas atau persyaratan khusus sekolah. Mungkin sulit untuk menjelaskannya dengan jelas dalam beberapa kata, dan saya akan membicarakannya di paruh kedua pertemuan kelas. Sekarang, saya akan memberikannya kepada teman sekelas saya yang lain. Saya harap semua orang dapat memperkenalkan diri di hadapan seluruh kelas. Nama, tempat asal, hobi, spesialisasi, katakan saja apa saja. Selama teman sekelas dapat mengenal dan memahami Anda sesegera mungkin, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun ke depan, semua orang akan tumbuh di bawah kelas yang sama secara kolektif, jadi keakraban dan pemahaman yang diperlukan masih sangat penting. Begitu ya, mari kita mulai dengan siswa laki-laki pertama di sebelah kanan. Datanglah satu persatu, masih banyak waktu. Setelah Yuan Xiaohua berkata, dia memberi anak laki-laki di sebelah kanan pandangan penuh semangat. Anak laki-laki itu didorong oleh seseorang di sebelahnya, berdiri sambil tersenyum, berjalan ke podium, berbalik dan berkata, "Halo semuanya. Nama saya Lu Fei, Suangkou Lu, Fei Fei. Dari Yuzhou, Provinsi Jingchuan, lulusan sekolah menengah pertama Yuzhou nomor 1. Dari Lu Fei, orang-orang di kelas melangkah ke podium satu demi satu dan mulai memperkenalkan diri mereka. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di kelas ini adalah para elit di kota dan kelas tempat mereka berada di masa lalu. Kebanyakan dari mereka adalah kader kelas, siswa terbaik, dan memimpin pekerjaan di kelas. Orang-orang ini tahu bahwa kesan pertemuan pertama kelas itu baik atau buruk, dan sangat penting untuk dapat memasuki komite kelas dan menjadi kader kelas di masa depan. Lagi pula, banyak orang di sini memiliki rencana yang baik sebelum mereka memasuki universitas, seperti menjadi anggota komite kelas, membuka jalan bagi serikat mahasiswa sekolah dasar yang memasuki fakultas, atau bahkan serikat mahasiswa, jadi pengantar pembukaan yang luar biasa ini, tentu saja, adalah prioritas utama.
Kata sambutan pembukaan dari sebagian besar orang di kelas telah dipersiapkan dengan cermat. Terutama para pria yang merasa sangat baik juga ingin menunjukkan keistimewaan mereka di depan beberapa gadis, untuk menjadi kader kelas di langkah berikutnya, bahkan untuk memenangkan kecantikan, menghancurkan pesaing lain, dan melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah banyak anak laki-laki naik ke panggung, mereka tidak hanya memperkenalkan diri mereka dengan sangat rincin, tetapi juga menunjukkan beberapa bakat di tengah, bernyanyi dan melompat, berbicara dan tertawa, semuanya sangat percaya diri. Nyanyian yang disebut Bao Ziki ini cukup bagus. Tarian hip-hop Tang Yi itu juga bagus. Sebenarnya anak laki-laki harus sedikit berbakat, jadi mereka terlihat sedikit tampan. Ya, saya tidak tahu apakah pria dengan anak laki-laki tampan di sana itu berbakat. Ya, jika kamu terlihat sangat tampan, jika kamu sedikit lebih berbakat, kamu pasti akan kalah dari banyak orang. Ketika para gadis mendengar ini, mereka secara alami mengalihkan pandangan mereka ke sisi Fang Zitong. Meskipun belum gilirannya untuk saling memperkenalkan, tetapi saya harus mengatakan bahwa jika dia bertarung sendirian, dia benar-benar mengalahkan sebagian besar anak laki-laki di kelas ini. Penuh pendapat akan segera tiba gilirannya, dengan nada sedikit gugup, sudah berakhir. Saya tidak punya banyak bakat, sepertinya tidak akan ada pertunjukan untuk sementara waktu. Ma Rongxuan berkata, jika tidak, kamu tidak akan berakting. Jika kamu memperkenalkan diri, bukankah ada beberapa orang yang tidak tampil? Puas, jika tidak ada penampilan, tidak akan ada kesan pada guru, dan tidak akan ada kesan pada komite kelas tanpa kesan, yang akan membuat para gadis dipandang rendah. Ma Rongxuan berkata, kalau begitu kamu bercerita sedikit. Puas dengan kata-kata itu, aku tidak tahu harus berkata apa. Ma Rongxuan mengerutkan kening. Aku telah membaca begitu banyak buku sejak aku masih muda, tidak bisakah aku mengingat sebuah cerita? Puas, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat mengingatnya. Saya sudah mengetahuinya dan saya siap. Ketika Ma Rongxuan melihat ini, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya melihat Zhang Yu dan Fang Zitong. Zhang Yu tersenyum dan berkata, ayo lakukan ini. Aku akan mengajari kalian sesuatu, dan kalian akan naik satu persatu saat kalian naik. Apa? Puas, Wenyan buru-buru mengubah depresi di wajahnya. Belajar dan menggunakan sekarang, bukankah itu akan terjadi? Ma Rongxuan berkata dengan tergesa-gesa. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tidak. Sederhana, aku bisa mempelajarinya sekali. Segera gilirannya untuk merasa puas. Meskipun dia sedikit gugup di dalam hatinya, dia ingat apa yang telah diajarkan Zhang Yu sendiri, dan segera dia menyesuaikan diri lagi dan datang ke pengadilan. Dia berkata, halo semuanya. Saya puas. Puas penuh, puas. Petik 2. Puas. Hehehe. Nama yang aneh. Seorang gadis berbisik. Ya, aku tidak menyangka akan memiliki nama keluarga. Ada semua jenis nama keluarga di dunia, dan tidak ada yang aneh tentang nama keluarga. Puas. Puas. Mudah diingat. Puas, saya dari Provinsi Ningnan, Kota Qinglin. Sekolah menengah kelima, saya punya lebih banyak hobi, seperti mendengarkan musik gelombang www.novelhal.com gelombang olahraga dan sebagainya, datang ke sini untuk bertemu semua orang, saya senang. Hidup butuh mimpi, dan kuliah adalah garis awal yang penting bagi saya untuk mewujudkan mimpi dalam hidup. Saya berharap dalam 4 tahun ke depan, saya akan bisa bekerja keras, belajar keras, mengasah diri, dan berusaha keras untuk ikut pesta. Pada saat yang sama, kita bisa saling membantu dengan para siswa yang sedang duduk, bersatu dan saling mencintai, dan mewujudkan cita-cita hidup bersama. Ini dia. Aku juga membawakanmu sebuah program dadakan kecil, tetapi sebelum itu, aku butuh teman sekelas untuk naik ke panggung dan bekerja sama denganku. Ngomong-ngomong, aku melihat sekeliling dengan puas dan tertawa, lihat, ayo kita undang teman sekelas perempuan. Aku tidak tahu teman sekelas mana yang akan bekerja sama denganku. Petik 2. Ayo, di antara para gadis, Zhou Xiaoxiao, yang telah selesai memperkenalkan dirinya, bangkit dan datang ke samping dengan puas. Terima kasih atas kerja sama Anda dengan Zhou Xiaoxiao. Puas dengan ingatan yang baik, saya membawa Zhou Xiaoxiao yang datang ke samping, dan pada saat yang sama saya memikirkannya lagi, Zhang Yu mengajarkan sesuatu. Saya tidak tahu apa. Dia sedikit khawatir sebelumnya, tidak ingat rasanya tidak mudah untuk hidup dengan apa yang diajarkan Zhang Yu,
Tetapi siapa tahu, sekarang ketika saya memikirkannya, saya sama sekali tidak melupakannya, dan hati saya penuh percaya diri sekaligus, dan saya tertawa, siswa Zhou Xiaoxiao. Sekarang saya akan melakukan suatu tindakan, dan tolong lakukan itu bersama saya. Setelah itu, dia meluruskan tangannya dan menatap Zhou Xiaoxiao di sebelahnya. Zhou Xiaoxiao mengusap bibirnya dan belajar melakukannya. Segera dia mengikuti gerakan yang memuaskan, dari keadaan datar, menjadi silang, memegang tangannya ke arah yang berlawanan, dan akhirnya membalikkan tangannya. Yang mengejutkannya adalah tangan yang puas itu berbalik dan berubah menjadi pegangan positif, tetapi tangannya saling menempel dan tidak bisa dibuka. Melihat ekspresi malu Zhou Xiaoxiao, semua orang di lapangan segera mengeluarkan tawa huh. Sebenarnya, orang-orang di sini tahu bahwa pasti ada beberapa trik dalam gerakan yang memuaskan. Mudah tertipu jika Anda tidak menguasai esensinya, tetapi Anda harus mengatakan bahwa itu terlihat sangat menarik. Zhou Xiaoxiao melihat semua orang menertawakan dirinya sendiri, tiba-tiba sedikit tidak yakin, dan buru-buru berkata, lakukan lagi. Mendengar dengan puas, dia tersenyum, meratakan tangannya lagi, mengikuti tangannya untuk menyilang, lalu menyatukannya, dan kemudian berbalik. Sama seperti terakhir kali, tangannya berubah menjadi keadaan normal, dan tangan Zhou Xiaoxiao masih terjerat, membuatnya tampak tertekan. Melihat ini, orang-orang di dalam rumah bahkan lebih hahaha. Tidak tertawa. Sebenarnya, ada beberapa orang yang ingin mempelajari gerakan yang memuaskan di antara penonton, tetapi tanpa kecuali, tangan mereka semua terjerat. Hanya dapat dikatakan bahwa itu terlihat mudah dan itu benar-benar sulit dilakukan. Puas mendengar tawa di ruangan itu, mengetahui bahwa efek pertunjukan saya tidak buruk, dan saya sedikit bersemangat, tetapi saya menahan senyum dan terus mengelilingi permainan tadi, tetapi saya mengubah aksinya dan terus bermain dengan Zhou Xiao berdiri. Namun, tindakan yang tampaknya sederhana ini, Zhou Xiaoxiao, tanpa kecuali, tidak menyelesaikannya, dan pada akhirnya mereka sibuk. Melihat rasa malu Zhou Xiaoxiao, tetapi orang-orang di lapangan merasa geli. Pada saat yang sama, saya harus mengagumi kepuasan, saya tidak tahu di mana dia mempelajari ini, dengan tindakan yang mengarahkan otak, sejujurnya, jika Anda belum berlatih, Anda benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Di akhir pertunjukan, dia tersenyum dan mengirim Zhou Xiaoxiao kembali ke tempat duduknya dengan sedikit tepuk tangan, dan kembali ke sisi Zhang Yu. Saya tidak menyangka ini akan cukup memuaskan. Seorang gadis tertawa. Ya, ini akan menggemparkan suasana. Zhou Xiaoxiao mendengar kata-kata itu, tetapi wajahnya sedikit tidak senang, dan berkata, dia melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi masalahnya adalah saya melakukan smash. Gadis-gadis, tidak ada tawa. Mendengar tawa para gadis, seorang anak laki-laki berkata dengan sedikit tidak senang, pertunjukan yang luar biasa. Anak laki-laki lain juga berkata, pertunjukan seperti ini juga memalukan untuk dilakukan. Ini hanya lelucon, tidak sama sekali. Bermain dengan gadis-gadis terlalu kasar. Aku tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Beberapa anak laki-laki menyatakan ketidakpuasan yang kuat karena mampu memobilisasi suasana di lapangan. Tetapi harus dikatakan bahwa, dari awal hingga sekarang, hanya pertunjukan yang memuaskan yang memiliki interaksi yang kuat dengan para gadis, tentu saja mereka juga iri dan benci. Setelah puas, giliran Ma Rongxuan. Sebenarnya, Ma Rongxuan juga membuat persiapan. Setelah naik podium, dia memperkenalkan dirinya dan menceritakan sebuah kisah kecil kepada kelas. Meskipun efeknya tidak sebagus pertunjukan yang memuaskan, itu bagus karena tidak terbuka, dan cukup memuaskan. Fang Zitong adalah yang berikutnya, dan dia harus mengatakan bahwa dia baru saja meninggalkan tempat duduknya, dan para gadis di kelas segera memperhatikan. Lagi pula, jika Anda berjuang hanya untuk nilai saja, tidak ada seorang pun di kelas yang akan menjadi lawan yang sama, ditambah pakaian dan busana, temperamen dan selera, itu juga sedikit, dan segera menarik perhatian para penonton. Para gadis tampaknya ingin mengetahui informasi pribadi Fang Zitong. Para anak laki-laki mengerutkan kening secara kolektif. Bagaimanapun, ini masih era tatap muka. Sekadar memberi kesan pertama, resep ini hampir menghancurkan para lelaki di kelas. Halo semuanya, nama saya Fang Zitong. Saya dari Beijing dan lulus dari Sekolah Menengah Atas Ansin Beijing.
Begitu kata-kata Fang Zitong keluar, ada banyak diskusi. Saya tidak menyangka anak ini lulus dari sekolah menengah atas Ansin. Sekolah menengah atas Ansin, apakah itu terkenal? Tentu saja, sekolah ini merupakan sekolah bangsawan nomor 1 dari 10 sekolah terbaik di Beijing. Konon, para siswa di sana kaya raya jika mereka tidak kaya. Jadi resep ini juga merupakan generasi kedua yang kaya. Mungkin saja tidak. Orang lain menyela, meskipun sekolah-sekolah bangsawan itu mahal, ada juga keluarga yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah bangsawan untuk anak-anak mereka. Jadi, bahkan lulusan Ansin, mereka belum tentu merupakan generasi kedua yang kaya. Ketika beberapa anak laki-laki di sekitar mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk satu demi satu, tetapi ada kemungkinan seperti itu. Masalahnya, temperamen Fang Zitong juga sangat berbeda dari yang lain. Harus saya katakan bahwa banyak anak laki-laki merasa aneh di dalam hati mereka. Sejujurnya, mereka lebih kesal. Para gadis juga berbicara saat ini. Karena di mata kebanyakan gadis, Fang Zitong adalah pria tampan berstandar tinggi, khas, terlepas dari penampilan atau pembicaraan. Saya tidak menyangka yang ini sama, dan suaranya cukup bagus. Kuncinya tetap tampan. Sepertinya kelas kita sangat beruntung. Kita benar-benar memiliki rumput sekolah. Yah, standarnya terlalu tinggi, sepertinya agak tidak pantas untukku. Gadis gemuk itu mendesah. Para gadis pun mendengarnya, tertawa. 4 tahun ke depan, saya berharap teman-teman sekelas saya dapat saling membantu dan bersenang-senang bersama di universitas. Terima kasih. Begitu Fang Zitong selesai berbicara, tepuk tangan pun bergemuruh di lantai. Terutama di area para gadis, tepuk tangan itu sangat meriah, dan itu langsung membuat orang-orang merasa bahwa kesan Fang Zitong di kalangan para gadis sangat baik. Anak laki-laki umumnya menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan ketika mereka melihat situasi tersebut. Meskipun kepuasan juga senang di wajah para gadis sebelumnya, sifat kepuasan dan resep sangat berbeda. Karena Fang Zitong tidak hanya terlihat tampan, tetapi juga memiliki selera yang sangat bagus dalam hal pakaian. Standar khas rumput sekolah semu menarik bagi para gadis. Faktanya, bisa saja ada orang seperti itu di kelas, sehingga kebanyakan anak laki-laki merasa sedikit Alexander. Setelah Fang Zitong memperkenalkan dirinya, dia berencana untuk kembali. Fang Zitong, apakah kamu tidak berencana untuk melakukan pertunjukan? Seorang gadis tiba-tiba bersuara dari luar lapangan. Ya, banyak teman sekelas yang telah tampil, kamu juga menunjukkan satu kepada kami. Gadis lain tersenyum. Kemarilah. Beberapa gadis mulai membujur dan sepertinya ingin melihat pertunjukan Fang Zitong. Hei, anak laki-laki ini tidak beruntung. Seorang anak laki-laki terkekeh sambil tersenyum. Benar sekali, bermain itu menyenangkan. Anak-anak di sekitarnya juga menyeringai ketika mereka mendengar. Sebenarnya, di mata anak-anak di kelas ini, bakat jelas merupakan pedang bermata dua. Jika Anda menggunakannya dengan baik, ada banyak poin tambahan, tetapi jika Anda gagal, skor akan anjlok, dan bahkan mungkin terjadi tabrakan. Fang Zi mengatakan nilai yang sama, di mata kelas, tidak ada lawan. Jadi untuk beberapa anak laki-laki, saya hanya bisa berharap bahwa pihak lain lebih sampah dalam hal bakat. Fang Zitong melihat banyak gadis yang ingin dia tampil di acara itu, dan akhirnya mengangguk, dan berkata, baiklah. Biarkan saya menyanyikan sebuah lagu untuk semua orang. Fang Zitong sedikit menyesuaikan suasana hatinya, mengangkat jari-jarinya dengan satu tangan, dan menyanyikan sebuah lagu lama, pertemuan yang paling tidak terduga. Sebenarnya, sebelum Fang Zitong berbicara, banyak anak laki-laki di ruangan itu ingin melihat leluconnya. Tetapi begitu dia bernyanyi, semua orang langsung menjadi sedikit tercengang. Saya harus mengatakan bahwa suara Fang Zitong sangat bagus. Meskipun hanya vokal, suara alami dengan cepat menarik perhatian semua orang. Bahkan Zhang Yu sering mengangguk. Dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang salah satu guru terbaiknya, bakat menyanyi pihak lain baik-baik saja. Tentu saja, suara merdu Fang Zitong pasti membuat beberapa anak laki-laki yang ingin melihat lelucon Fang Zitong pada awalnya, juga tampak tertekan. Karena pihak lain telah berubah dari pesaing yang nilai penampilannya melebihi standar, menjadi pesaing yang nilai penampilannya melebihi standar. Dapat juga dikatakan bahwa dari penghancuran wajah sebelumnya, itu telah menjadi temperamen wajah.
Penghancuran materi ganda pasti akan membuat banyak orang tertekan. Pada saat yang sama, beberapa anak laki-laki yang ingin menunjukkan bakat menyanyi mereka di belakang juga merasa malu. Karena pada orang-orang sebelumnya, jika mereka tidak bernyanyi dengan baik, itu tidak masalah. Semua orang setengah kucing, tidak ada yang lebih baik dari siapapun. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, dengan kontras dan tingkat objek referensi masih begitu kuat, apa yang akan Anda lakukan dalam beberapa saat? Tentu saja, ini melegakan bagi mereka yang tidak berniat untuk bernyanyi sebagai target pertunjukan mereka untuk sementara waktu. Pada saat ini, para gadis menatap mata Fang Zitong. Karena pihak lain tidak hanya tampan dan tampan, tetapi juga berbakat dalam temperamen, ditambah dengan suara nyanyian yang begitu indah, saya harus mengatakan bahwa kebanyakan gadis penuh dengan bintang-bintang kecil. Wow, ini adalah lagu yang sama yang dinyanyikan dengan sangat baik. Ya, orang-orang terlihat sangat tampan. Saya tidak menyangka kelas kami memiliki anak sekolah rumput, sangat berbakat, itu terlalu beruntung. Tak lama kemudian, Fang Zitong selesai bernyanyi, dan terdengar tepuk tangan meriah di kelas. Tentu saja anak laki-laki itu sulit untuk berkata apa-apa, tetapi mereka hanya bisa memberikan tepuk tangan yang sopan. Namun, sebagian besar orang di bawah hatinya sangat tahan dingin karena mereka menentang musuh laki-laki mereka. Tepuk tangan dan teriakan para gadis sangat antusias, karena pihak lain telah menggunakan penampilan dan bakat untuk menaklukkan kesan pertama para gadis. Seorang anak laki-laki berkata dengan sedikit depresi, sudah berakhir. Ini sial, aku hanya ingin menyanyikan sebuah lagu tadi, tetapi resep ini bernyanyi dengan sangat baik, bagaimana aku bisa berbicara nanti? Apa yang kamu takutkan? Dia menyanyikannya, kamu menyanyikan bonekamu. Tidak sesederhana itu, tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Pahamilah, jika tidak berhasil, ganti dengan yang lain, dan aku akan menutup tenggorokanmu mulai sekarang. Banyak anak laki-laki mendengar kata-kata itu, semuanya tertekan, melihat ekspresi itu, mereka semua tampak seperti Alexander. Hao Nan berbisik kepada Bao Ziki di sekitarnya saat ini, Bao Ziki. Giliranmu untuk memiliki satu lagi, tidakkah kau ingin bernyanyi? Aku tidak bernyanyi. Bao Ziki menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku seorang yang fasih. Hao Nan mengerutkan kening, dan berkata, apakah kau sedang bercerita? Bao Ziki tersenyum percaya diri dan berkata, ada apa? Sebentar, kau akan tahu. Fang Zitong kembali dengan tepuk tangan meriah. Dia tersenyum puas dan mengangkat ibu jarinya, dan berkata, oke, sama. Hebat, Ma Rongxuan juga mengacungkan jempol dengan kagum dan berkata, bakat. Fang Zi tersenyum dan menoleh ke Zhang Yu, berkata, giliranmu untuk Zhang Yu. Ayo, Zhang Yu. Ya, itu semua tergantung pada kinerjamu. Ma Rongxuan berseru dengan puas. Zhang Yu mengangguk dan naik ke podium. Zhang Yu dapat dikatakan sebagai anak laki-laki tertinggi di kelas. Ketika dia naik podium, dia secara alami menarik perhatian semua orang di kelas. Wow, anak ini cukup tinggi. Ya, lebih tinggi dari Fang Zitong. Seharusnya 1,9 meter. Paling tidak, main basket. Sepertinya kelas kita memiliki senter utama. Itu belum tentu benar. Dia sangat kurus, mungkin tidak ada yang memukulnya. Anak laki-laki di dekatnya juga mendengarnya. Tidak tertawa. Zhang Yu naik ke panggung dan melirik orang-orang di dalam rumah, berkata, halo semuanya. Nama saya Zhang Yu, Gong Chang Zhang, dan Yu yang tersisa. Saya dari Provinsi Dongxing, sekolah menengah pertama di Zhonghai. Minat saya lebih rumit, jadi saya tidak akan menyebutkannya di sini. Bagaimanapun, saya sangat senang bisa masuk ke kampus universitas. Universitas, bagi saya pribadi, sangat penting dan bermakna. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah kehidupan baru dan awal baru bagi saya. Jadi saya berharap dalam 4 tahun ke depan, saya dapat belajar dengan giat, meningkatkan diri, dan menyelesaikan studi saya. Pada saat yang sama, saya juga berharap dapat saling membantu dengan para guru dan siswa yang duduk, bekerja sama dan maju bersama. Ciptakan kelas yang positif, bersatu, ramah, dan pekerja keras. Ini dia, saya juga menyiapkan program kecil untuk semua orang. Programnya sangat sederhana, hibur diri Anda sendiri. Program ini adalah twister lidah. Semoga Anda menyukainya.
Petik 2. Setelah Zhang Yugang selesai berbicara, tepuk tangan segera bergema di kelas, tetapi kebanyakan orang tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap program Zhang Yu, karena itu hanya basa-basi, tidak ada yang luar biasa. Namun, Bao Ziki, yang duduk di bawah, mengerutkan kening ketika mendengar bahwa Zhang Yu akan memutarbalikkan kata Sandi Haonan, yang duduk di sebelahnya, tampaknya merasakan keanehan teman sekamar di sebelahnya, dengan bisikan aneh, ada apa? Bao Ziki mendengar kata-katanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbisik, sial. Aku tidak menyangka anak ini akan mengucapkan kata-kata yang membingungkan. Haonan mendengarnya sejenak, lalu tiba-tiba berkata, maksudmu, kamu juga bermaksud berbicara tentang kata sandi untuk sementara waktu. Bao Ziki mengangguk dengan depresi ketika mendengar kata-kata itu diakui. Haonan tersenyum ketika melihat ini, dan berkata, mengapa aku masih menjadi masalah besar? Dia mengatakan, kata sandinya, kamu mengatakan kata sandimu. Sekarang tidak ada aturan, dia mengatakannya terlebih dahulu, dan kamu tidak diizinkan untuk mengatakannya. Bao Ziki mendengar sedikit kesal di wajahnya dan berkata, tetapi masalahnya sekarang adalah dia akan mengatakannya. Aku akan naik dan mengatakan bahwa efek dari pemutaran perdana tidak membiarkan anak itu mengambilnya. Haonan mendengar kata-kata itu dengan acuh tak acuh, kalau begitu, kau ganti ke pertunjukan lain. Apa yang harus diganti? Bao Ziki bahkan lebih tertekan ketika mendengarnya, bukankah aku juga harus ganti bernyanyi? Haonan mendengar ini. Dia tersenyum, lalu menggaruk dagunya, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, ya. Tingkat kelicikanmu lebih baik daripada anak ini. Dan, pukul dia. Bao Ziki melirik Zhang Yu dengan tidak bermoral. Haonan tertawa ketika mendengarnya, kalau begitu, aku punya ide. Aku tidak tahu apakah lama yang mengangkat jangkrik, pertama-tama menggunakan jangkrik di tangannya untuk memukul si bisu dengan trompet, atau si bisu dengan trompet terlebih dahulu, memukul lama dengan trompet di tangannya terlebih dahulu. Akhirnya, lama pulang untuk merebus jangkrik, dan si bisu pulang sambil berdetik dan berterompet. Begitu celotehan klasik Zhang Yu selesai, tepuk tangan bergema di kelas. Meskipun Zhang Yu tidak berbicara cepat dari awal hingga akhir, dia harus mengatakan bahwa itu sangat lancar. Ada jeda dalam simpul, jadi bagi kebanyakan orang, level ini tidak lagi mudah. Zhang Yu menyelesaikan pertunjukan dan berjalan kembali ke tempatnya. Sebelum duduk, dia memberi ucapan selamat dengan tos. Pada saat ini Bao Ziki mengikuti podium dan melihat orang-orang di ruangan itu. Dengan ekspresi percaya diri, dia memulai waktu perkenalan dirinya. Sebenarnya, Bao Ziki membuat cukup banyak persiapan untuk pembukaan kelas kemarin. Bagaimanapun, pertemuan kelas hari ini memiliki peran untuk menghubungkan komite kelas dan bahkan ketua kelas, jadi dia harus sangat mementingkannya. Sekarang satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit tertekan adalah seseorang telah merebut pertunjukannya. Untungnya, teman sekamarnya membantunya memikirkan rencana yang bisa diubah. Jika dilakukan dengan benar, tampaknya hal buruk bisa berubah menjadi hal baik. Tidak peduli apa, saya berharap bahwa dalam 4 tahun studi berikutnya, saya dapat memainkan semangat kolektif kerja keras, persatuan dan dedikasi. Pada saat yang sama, saya juga berharap bahwa saya dapat memainkan peran utama di kelas. Terima kasih. Ada beberapa tepuk tangan segera di dalam. Namun, meskipun beberapa orang bertepuk tangan, mereka sedikit aneh. Meskipun bagian perkenalan diri dari pengantar ini, pemandu tidak menanyakan kepada semua orang apa yang harus dikatakan atau tidak dikatakan. Namun, isi pidato Bao Ziki sedikit seperti mencoba menghubungi monitor. Faktanya, sebagian besar orang di sini sangat tertarik dengan monitor universitas ini, tetapi pada hari pertama sekolah, itu sangat telanjang sehingga kebanyakan orang benar-benar malu. Bao Ziki tentu saja sangat puas dengan efek dari sambutan pembukaan tersebut, jadi setelah tepuk tangan berhenti, dia berkata, di bawah. Saya juga menyiapkan program kecil untuk semua orang, saya harap semua orang dapat menikmatinya. Tapi program saya perlu mencari 2 teman sekelas untuk bekerja sama. Biarkan saya melihatnya. Coba saya lihat, dengan bertanya kepada siswa Haonan dan Zhang Yu. Semua orang di kelas mendengar apa yang mereka katakan. Siapa Haonan, tapi siapa Zhang Yu? Semua orang di kelas sekarang tahu bahwa beberapa orang secara alami mengalihkan pandangan mereka ke satu sisi. Tentu saja,
Zhang Yu tidak menyangka bahwa orang lain akan tiba-tiba menoleh padanya, meskipun dia mendengarkan. Tapi segera dia bangkit dan berjalan mendekat. Pada saat ini, Hao Nan juga naik ke panggung dan hampir mendatangi Bao Ziki bersama Zhang Yu. Setelah melihat Hao Nan datang, Bao Ziki mengedipkan mata pada dirinya sendiri, dan hatinya juga rileks. Kemudian tertawa, jangan khawatir, semuanya, segera mulai program yang menarik. Tapi sebelum kita mulai, saya perlu menjelaskan sedikit isi programnya. Setelah mengatakan itu, Bao Ziki tersenyum dan menatap Zhang Yu, berkata, Zhang Yu. Permainan tebak kata sandi yang baru saja kamu lakukan sangat mengasyikkan. Aku tidak tahu apakah kamu merasa nyaman untuk bertanya. Apakah kamu pernah mengikuti kompetisi kefasihan sebelumnya? Tidak, Zhang Yu menggelengkan kepalanya dengan jujur. Bao Ziki berkata, kalau begitu permainan tebak kata sandimu sangat bagus. Kelas pelatihan kefasihan apa yang seharusnya kamu ikuti? Tidak, Zhang Yu menggelengkan kepalanya lagi, lalu menambahkan, itu hobi pribadi. Oh, itu hanya hobi pribadi. Sangat bagus untuk menebak kata sandi. Tampaknya kefasihan Zhang Yu memang tidak biasa. Murid Zhang Yu datang untuk memainkan permainan kecil. Isi permainannya adalah permainan tebak kata sandi. Aku tidak tahu bagaimana kamu berencana untuk bermain. Zhang Yu mengikuti. Bao Ziki tertawa, isi permainannya sangat sederhana. Biarkan Nan Hao menjadi wasit, cari beberapa permainan tebak kata sandi di internet, dan kemudian mari kita bergantian antara keduanya, untuk melihat siapa yang mengatakannya secara koheren dan lancar, siapa yang mengatakannya dengan lebih baik. Zhang Yuwenyan langsung mengerti, tersenyum dan berkata, jadi, kamu ingin bermain melawanku. Bao Ziki tertawa, tidak mungkin membicarakan hal seperti kompetisi. Aku hanya kebetulan menyukai kefasihan. Aku melihat tingkat kepiawaian Zhang Yu dalam memutarbalikkan kata sandi begitu tinggi, dan aku ingin belajar darimu. Coba lihat, Zhang Yuwenyan mengerucutkan bibirnya dan mengangguk dan tersenyum, baiklah. Karena kamu ingin bermain, aku tidak peduli, mari kita coba. Bao Ziki melihat Zhang Yu setuju, dan tentu saja dia sangat senang. Baginya, selama dia dapat menggunakan kefasihan yang luar biasa untuk tampil dan mengalahkan pihak lain, aku yakin dia akan meninggalkan kesan yang cukup baik di hati konselor. Bao Ziki menoleh untuk melihat Hao Nan, dan tertawa, siswa Hao Nan. Sekarang kamu akan menjadi wasit. Gunakan ponselmu untuk membantu kami mencari beberapa pemutar balik kata sandi. Zhang Yu dan aku, oke. Tidak masalah. Hao Nan mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan mencari. Beberapa saat kemudian, dia berkata, oke. Kamu bisa mulai. Setelah itu, dia menyerahkan ponsel itu kepada Bao Ziki. Bao Ziki mengambil ponsel itu, melihatnya, lalu tersenyum, ini mudah. Biarkan aku yang pertama, semua orang dengarkan, jangan makan anggur, tapi ludahkan kulit anggurnya. Semua orang di kelas mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepala mereka pada saat yang sama faktanya. Twist jeruk Bali adalah pencerahan klasik di antara tikungan dan belokan, dan hampir tidak ada orang di sini. Pilih twister lidah yang sederhana untuk permainan, apakah Anda yakin Anda tidak lucu? Faktanya, Bao Ziki baru saja berdiskusi dengan Hao Nan secara pribadi. Pertama-tama pilih beberapa kesulitan yang relatif rendah, satu digunakan untuk pemanasan, dan yang lainnya digunakan untuk melumpuhkan Zhang Yu. Di awal provinsi, kesulitannya terlalu besar, dan Zhang Yu takut di paragraf pertama. Bao Ziki menghabiskan kulit anggur dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Melihat ini, Zhang Yu tersenyum dan melambaikan tangan, ini sederhana, saya tidak akan menontonnya. Makan anggur dan jangan meludahkan kulit anggur. Jangan makan anggur dan tuangkan kulit anggur. Setelah mendengarkan Bao Ziki, dia mengacungkan jempolnya sambil tersenyum, lalu menyerahkan telepon kepada Hao Nan. Beberapa saat kemudian, Hao Nan menentukan twister kata sandi dan mengembalikannya. Bao Ziki mengambilnya dan melihatnya sambil tersenyum, bagus. Dengarkan, 800 orang penentu kecepatan berlari ke lereng utara, dan artileri Dewa Utara berlari berdampingan. Artileri takut menyentuh alat pacu jantung dan alat pacu jantung takut pada senjata artileri. Kesulitan twister lidah ini dapat dikatakan sedikit lebih sulit daripada kulit jeruk Bali tadi. Semua orang di kelas merasakannya, tentu saja, dan mengalihkan perhatian mereka ke Zhang Yu. Zhang Yu tersenyum, melambaikan tangan lagi,
dan sekali lagi menolak telepon yang diserahkan Bao Ziki, mengulangi twisting kata sandi tadi, dengan cara ini, di waktu berikutnya, kalian berdua, satu dari saya, satu terhubung satu, menyelesaikan beberapa paragraf twisting kata sandi. Meskipun yang terakhir lebih panjang dari yang sebelumnya, kesulitan keseluruhan dari beberapa paragraf berikutnya tidak terlalu besar. Namun, tingkat kefasihan yang ditunjukkan oleh kedua orang itu masih cukup bagus. Meskipun keduanya tidak berbicara cepat, kata-katanya sangat jelas. Saya langsung bisa mendengarnya, dan saya pasti sudah banyak berlatih di masa lalu. Konselor Yuan Xiaohua mengangguk-anggukkan kepala sambil duduk di panggung. Lagi pula, dari sudut pandangnya, kemampuan berbicara sangat penting. Merobohkan 66 menara kuda, merobohkan 66 botol minyak suhe, menumbangkan 66 pohon willow, menakut-nakuti 66 monyet, dan membuat marah Old Lu yang berusia 66 tahun. Begitu sandi Zhang Yu selesai diputar, tepuk tangan bergema di ruangan itu. Saya harus mengatakan bahwa dari awal hingga sekarang, level kedua orang itu berjalan beriringan, dan kesulitan memutar sandi menjadi semakin tinggi, dan kedengarannya semakin menarik. Sudah. Melihat ini, Bao Ziki merasa bahwa itu seharusnya sudah hampir siap sekarang, lalu tersenyum, dan berkata, Zhang Yu. Bagian sebelumnya dari pemutar kata sandi. Kesulitannya tidak besar, mari kita pemanasan. Selanjutnya, biarkan Haonan membantu kita memilih beberapa. Ini lebih sulit, bagaimana menurutmu? Zhang Yu mendengar kata-kata itu, tidak banyak berpikir, mengangguk, dan berkata, tidak masalah. Kamu dapat memilih apa saja. Bao Ziki tersenyum, dan menyerahkan telepon itu kepada Haonan lagi, tetapi pada saat yang sama, secara tidak sengaja mengedipkan mata ke sisi lain. Tentu saja, Haonan mengerti maksud pihak lain, tetapi ekspresinya tidak berbeda. Dia mengambil ponsel itu, mencarinya beberapa kali, dan akhirnya mengembalikannya kepada Bao Ziki. Bao Ziki mengambil ponsel itu, melihatnya, dan tiba-tiba tersenyum, dan berkata, menarik, aku tidak menyangka Haonan benar-benar memilih bagian ini. Kalau begitu aku akan datang duluan, pukul sisi selatan, di sini ada seorang lama. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Bao Ziki baru saja keluar. Orang-orang di ruangan itu semua pada saat yang sama. Karena lama dan bisu yang dikatakan Bao Ziki, Zhang Yu baru saja mengatakannya, belum lama ini. Tampaknya untuk waktu yang singkat, Haonan tidak boleh lupa. Tetapi dalam kasus ini, apa artinya memilih paragraf ini sekarang? Tentu saja, setelah Bao Ziki mulai berbicara tentang lama dan bisu ini, suasana di ruangan itu berubah lagi. Anda harus tahu bahwa dalam paragraf-paragraf sebelumnya dari Ten Twister, Bao Ziki mengatakan bahwa dia suam-suam kuku dan tidak menunjukkan ekspresi yang kuat. Tetapi lama dan bisu ini tidak sama, dan kecepatannya telah dipercepat secara signifikan. Jika Bao Ziki telah menghitung kacang dalam beberapa Ten Twister sebelumnya, sekarang dia hanya menuangkan kacang keluar, suara berderak sulit, belum lagi. Tidak, bagaimana Bao Ziki bisa berkata begitu cepat? Ya, jauh lebih cepat daripada Zhang Yu tadi. Mulut ini terlalu mesum. Terus terang saja, ini adalah usaha nyata Bao Ziki. Jadi di paragraf sebelumnya, Bao Ziki baru saja pemanasan. Apakah kamu perlu mengatakan itu? Hebat sekali. Beberapa anak laki-laki di sekitarnya juga menunjukkan kekaguman. Benar sekali, Bao Ziki berkata begitu cepat. Apa yang bisa dilakukan Zhang Yu? Apa lagi yang bisa kulakukan? Dan, aku ingin mengatakan bahwa Bao Ziki memang disengaja. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Kamu tidak ingin memikirkannya? Bao Ziki bukan masalah ingatan. Karena Zhang Yu baru saja mengatakan ini, mengapa dia tidak membiarkan Haonan mengubah yang lain? Mengapa? Terus terang saja, dia hanya mengekspresikan dirinya sendiri. Oh, bagaimana kamu mengatakannya? Jangan coba-coba berpikir. Konselornya duduk di sana. Penampilan Bao Ziki ini pasti akan membuat konselor sangat sibuk untuk sementara waktu. Jika pertemuan kelas berakhir, jika Anda ditunjuk sebagai pengawas sementara, Anda akan dipilih secara resmi dalam komite kelas. Saat itu, dia berhak berbicara. Terus terang, ini semua yang dia rencanakan. Wow, aku tidak menyangka orang ini, Bao Ziki, sangat licik. Beberapa orang di sekitarnya mendengar dan mengangguk. Sebenarnya, tidak ada yang jahat atau licik. Terus terang, mereka semua merencanakan. Sekarang Zhang Yu hanya bisa dikatakan tidak beruntung,
dan dia telah menjadi batu loncatan. Tentu saja, jika Anda mengubah orang, efeknya jauh lebih buruk. Saya tidak berpikir mereka akan memandang rendah saya. Yah, demi tahta seorang pemimpin regu. Itu benar-benar segalanya. Ketika beberapa anak laki-laki di sekitar mendengar berita itu, mereka semua menggelengkan kepala dan tersenyum pada saat yang sama. Bajingan ini, benar-benar melakukan gerakan-gerakan kecil ini. Beberapa orang yang puas bukanlah orang bodoh, tentu saja, mereka juga merasakannya saat ini. Bagaimana bisa beberapa orang dan Zhang Yu, sekarang juga teman sekamar di ranjang yang sama, tentu saja, saat ini sedikit panas. Ma Rongxuan mengerutkan kening, dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Jika Zhang Yuyi tidak bisa berkata begitu cepat, bukankah dia tidak akan turun? Fang Zi berkata, tidak apa-apa. Mari kita bicara perlahan. Saya pikir artikulasi Zhang Yu lebih baik daripada Bao Ziki. Bahkan jika Anda mengatakan lebih lambat, efeknya mungkin tidak lebih buruk darinya. Ma Rongxuan menghela nafas dan berkata, sepertinya, ini hanya bisa terjadi. Akhirnya, Lama pulang untuk merebus jangkrik dan dengan bodohnya mencentang trompet. Bao Ziki berkata dengan senyum percaya diri, sambil melirik orang-orang di ruangan itu. Seluruh kelas bertepuk tangan dengan sangat hangat.